Nah, ada satu ruangan, ada jendela, dinding, dan juga pintu yang tertutup dengan rapat. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber suara kita. Jadi ketika kita berteriak atau memanggil nama seseorang, Fatih, misalnya Bu Guru manggil nama Fatih, di dalam ruangan yang memiliki dinding dekat dengan sumber suara kita atau bunyi, hal ini menyebabkan datangnya bunyi bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Jadi, tidak ada perubahan. Jadi, bunyinya tetap seperti itu. Namun, berbeda dengan gema. Gema ini adalah bunyi yang dipantulkan pada dinding atau dinding yang jaraknya itu jauh dari sumber suara kita. Contohnya ketika kita berada di lapangan yang luas, atau misalnya ketika kita berada di lembah-lembah atau air terjun, atau misal contohnya kita berada di lapangan sabana yang luas. Nah, itu dia. Nah, hal ini menyebabkan datangnya bunyi dipantulkan secara dengan bunyi pantul asli yang terucap. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli. Jadi ketika Ibu manggil nama siapa di sini ya? Ketika Ibu manggil namanya Safa di sebuah gua atau lembah bukit-bukit, Ibu manggil nih nama Safa. Teriak banget Bu Guru. Safa. Nanti suaranya itu akan menggema. Jadi nanti akan ada ketika Bu Guru sudah selesai, nanti masih ada Safa. Jadi suaranya itu seperti ada dua. Anak-anak pernah mencoba apa tidak? Pernah. Biasanya anak-anak mencoba di mana? Nggak ada gambarnya. Di mana lagi? Ini nggak ada gambarnya. Oke. Ya, ketika kita memanggil seseorang. Ini nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Ada nggak gambarnya, Solih? Ada. Coba dikeluarkan dulu, nanti masuk lagi, Nak, jika tidak ada gambarnya. Ya. Nah, jadi kalau gaung dan kerdam ini atau gaung ini biasanya suara kita tidak jadi dua atau pantulnya itu bersamaan. Tidak membantu. Iya, tidak membantu. Bisa menyebabkan pantul, tapi dia itu beriringan, berbarengan. Kalau kita berada di ruangan yang dia ini memiliki jendela dan pintu yang tertutup dan jarak antara bunyi suara kita dengan tembok dekat. Tapi kalau gema, bunyi suara kita dengan dindingnya itu harus jauh. Harus jaraknya jauh dari suara kita. Oleh karena itu, kita ambil contoh ketika kita berada di lapangan yang luas, ketika kita memanggil nama Aksa, jadi nanti itu akan seperti mengulang. Nah, itu ya perbedaan antara gaung dan double suaranya. Iya, betul. Sekarang kita lanjut. Yuk, simak video percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Jadi Bu Guru punya video, satu video yang anak-anak Ibu nggak ada gambarnya. Iya sayang, Bu Guru mau buka video dulu. Kita akan lihat video. Suara Bu Guru masih terdengar jelas? Masih. Oke, kita lihat di sini, kita share. Ada gak gambarnya? Belum. Ada tidak videonya? Ada dokumen dan ada cuman tugas IPA. Pemantauan dan penyerapan
Iya. Ada penyewaan, pemantulan, dan penyerapan. Ada tidak? Ada. Ada ya? Yuk kita lihat sama-sama. Tapi videonya belum ada, Bu. Videonya belum ada. Belum ada. Belum ada. Coba, coba. Halo, pengen. Sebentar ya. Belum ada videonya. Bentar. Tapi tadi sudah ada yang terbuka belum? Belum. Oke. Ada tidak? Ada. Oke. Anak-anak jangan berisik. Suaranya tolong di-mute dulu. Kita akan lihat bareng-bareng pemantulan dan penyerapan bunyi. Ini adalah nanti ada beberapa benda. Ada benda yang tadi seperti seng, kaca, busa, dan lain sebagainya. Nanti akan kita coba apakah benar benda tersebut dapat menyerap bunyi dan juga ada benda yang dapat memantulkan bunyi. Nanti kesimpulannya kita cari sama-sama mana saja benda yang dapat memantulkan bunyi dan mana saja benda yang tidak dapat memantulkan bunyi atau yang dapat menyerap bunyi. Boleh suaranya di-mute dulu agar kita bisa fokus terhadap videonya karena nanti ini insya Allah pasti akan selaras dengan materi kita. Siap ya? Yuk. Arloji itu jam tangan ya. Piring logam itu piring yang terbuat dari seng, bisa seng juga. Nah, jadi kegiatan pendukung itu adalah kalimat pembuka. Tegasan pokok. Nah, ini kalimat pembuka ya. Piring pesanan. Ini apa? Jadi tegasan pokok. Nah, sampai sini kita paham. Oke, lihat. Ini adalah kesimpulannya dari ke benda.
Oke. Oke. Sudah dilihat videonya? Udah. Boleh dibuka lagi suaranya? Sekarang Bu Guru tanya. Tadi percobaannya menggunakan arloji. Arloji itu apa sih? Jam tangan. Lalu benda-benda Piring. ya, benda-benda yang dibuktikan termasuk benda yang pantul itu ada apa aja? Piring logam, piring porselen itu piring kaca, apa lagi? Kayu. Busa. Iya, busa. Bu Guru tanya. Sekarang Bu Guru tanya. Kalau busa, apakah suaranya dapat dipantulkan dengan keras tadi? Terdengar. Terdengar, tapi apakah suaranya keras? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menyebut, ada yang bisa memberikan pendapatnya kenapa busa Menyerap suara. Siapa itu yang coba angkat tangannya biar Bu Guru lihat? Iya, Bu. Oke, Raihan silakan. Karena busa benda yang menyerap suara. Oke, karena busa merupakan benda yang dapat menyerap suara, jadi dia tidak dapat memantulkan. Oke, keren. Selanjutnya, tadi piring kaca atau piring porselen, apakah dia dapat memantulkan suara dari jam tangan atau arloji dengan keras? Keras. Siapa yang dapat memberikan pendapat mengapa ketika menggunakan piring kaca, suara pantulan dari arlojinya keras? Akia, Bu. Akia, boleh silakan. Kenapa Akia kira-kira? Piring kaca itu menghasilkan suara. Oke, karena piring kaca merupakan benda yang dapat memantulkan suara. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ini pada kemana? Kok kameranya pada ditutup? Oke, alhamdulillah. Berarti anak-anak sampai dengan sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah kita bahas hari ini? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Naufar. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita sudah selesai. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan hari ini tentang gagasan pokok, tentang gagasan pendukung, tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi dapat anak-anak pahami dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah ini berakhir, meeting terakhir, jangan lupa kita ada tugas PJOK. PJOK tugasnya hanya mengisi pilihan ganda yang ada di PDF yang telah Bu Guru kirim. Nah, tulisnya silakan di buku tematik atau di buku catatan tematik. Untuk bahasa Indonesia itu ada di halaman 93 jika Ibu tidak salah. Dan untuk IPA nih yang baru saja kita tonton videonya, juga yang tadi kita bahas tentang penyerapan bunyi, pemantulan bunyi, juga tentang gema dan gaung.
Soal-soalnya ada dalam bentuk PDF yang Ibu kirim di grup. Ada 5 soal, bentuknya isian. Anak-anak yang tadi mendengarkan Bu Guru yang membaca ulang materinya di buku paket pasti dapat menjawab pertanyaan yang Bu Guru sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, coba kita lihat kamera dulu, semuanya kita foto. Kita Bisa kameranya. nyalain kameranya dong. Nggak bisa. Oke, tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semangat belajarnya. Ingat, walaupun belajar dari rumah, tapi semangat harus semangat yang paling tinggi. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan sangat antusias. Bu Guru senang hari ini. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Dadah Saka, dadah Tia, dadah Raihan, dadah Elmira, dadah Meisha, semuanya. Makasih. Dadah Fatih. Sama-sama. Oke. Sudah. Suara Bu Guru terdengar? Jika terdengar, angkat jempolnya. Sudah. Oke, baik. Yuk, kita lanjutkan saja. Kita sampai dengan tadi permainan tradisional memerlukan kekompakan atau kerjasama. Selain itu ada apa Bu Guru? Ada menari. Ternyata menari juga memerlukan kerjasama karena bagaimana? Jika dalam sebuah kelompok tari ada ada satu orang yang tidak kompak, yang tidak mau bekerja sama, tidak mau mengikutinya, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tariannya tidak akan keren, tariannya tidak akan bagus. Oke? Nah, ini sama. Nah, ini selain tarian yang berasal dari daerah-daerah seperti Aceh, tari Saman, ada juga tarian dari Jawa Tengah. Nah, ini gambar yang pertama ini ada Jawa Tengah ini gerakannya tidak tidak cepat. Jadi gerakannya ini biasanya itu lebih lembut, lebih santai, lebih lemah lembut kayak gitu. Lalu ada dari Papua, biasanya dimainkan oleh pria dewasa atau lelaki dewasa di suku Papua tersebut. Lalu ada di sini nih tarian khas kita nih, tarian merak. Nah, anak-anak bisa lihat dari pakaian penari-penarinya ini menunjukkan sayap dari burung merak yang indah dan berwarna dari Kalimantan. Kemarin kita sudah belajar tentang tari Saman yang berasal dari Aceh. Kita udah tahu formasinya ada 2. Kita musik iringan musik tapi menggunakan suara dari penarinya. Sekarang Bu Guru punya video tari Saman yang akan kita saksikan sama-sama. Jadi anak-anak kita akan mengenai setelah kita pelajari. Siap gak? Siap. Siap gak? Siap ya. Yuk kita akan share. Ada gak videonya, Nak? Belum. Bentar ya.
Hapus. Oh, tidak muncul ya. Sebentar ya. Muncul tidak, Nak? Belum. Belum. Sebentar ya. Belum muncul. Nih ya, sebentar ya. Tunggu sebentar. Dia cepet. Belum muncul ya, Naya? Sudah muncul belum? Belum. Belum. Tunggu sebentar. Banyak orang. Oke, tunggu sebentar ya. Iya. Permainan itu menggunakan senjata sama. Kemudian yang kedua ada apa ini? Gambar apa? Permainan. Belum ada, Bu. Oke, sepertinya tidak bisa kita melihat videonya karena tidak bisa di share screen, durasinya terlalu besar dan size dari videonya mungkin terlalu besar, jadi tidak bisa kita lihat bareng-bareng tentang materi. Nanti di next Ibu akan cari videonya yang lebih kecil agar anak-anak bisa paham nih, bisa melihat secara langsung melihat secara langsung bagaimana sih tari saman itu yang katanya tariannya itu gerakannya lebih banyak duduk, terus tidak menggunakan alat musik atau tidak menggunakan iringan musik, tapi menggunakan iringan dari suara atau lantunan syair dari penari, formasi berbanjar 1 baris dan juga formasi berbanjar 3 baris. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin tanyakan, angkat tangannya. Oke, baik ya Bapak memberikan daftar kelompok. Ya, Salman dan Salma ada apa? Ada yang ingin tanyakan? Oke, Bu Guru lanjut. Baik. Berserta alat dan bahan yang harus anak-anak bawa besok. Jadi, karena kita ada kegiatan PPT atau proyek puncak tema, dan juga ini adalah indahnya keberagaman, kebersamaan, maka kita akan mempraktikkan salah satu kue atau makanan khas dari daerah yang ada di Indonesia. Maka yang akan kita bentar ya. Maka agar anak-anak lebih memahami, kita akan mempraktikkan salah satu makanan khas daerah dari Jawa Tengah yaitu klepon. Jadi nanti kita akan sama-sama masak di sekolah.
Kan bahan-bahannya banyak ya. Anak-anak boleh bagi menjadi dibagi dengan kelompoknya. Misalnya ada satu kelompok terdiri dari misalnya ya anak-anak boleh boleh diskusi. Zalfa misalnya bawa alat apa, Aksa bawa bahannya apa, nanti Fatih juga bawa bahan-bahannya apa. Nanti harus adil bawa barang-barang atau alat yang akan guru siapkan seperti kompor, air hangat, warna makanan, tepung beras, pokoknya sudah dicantumkan itu diakan oleh Bu Guru. Jadi jika bahan-bahan yang disiapkan itu tidak perlu dibawa ulang oleh anak-anak. Anak-anak cukup membawa bahan-bahan yang sudah Ibu Guru tuliskan di samping kelompok. Ibu Angki bisa jadi sekolahan. Tidak ada, Apa yang Bu. telepon? Wih, siapa yang telepon? Siapa yang suka makan telepon? Oke, baik. Tanyakan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai ke majelis sebelumnya. Assalamualaikum Bu Anggi. Bahwa hari ini kita ada evaluasi yang harus anak-anak isi dan anak-anak. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat anak-anak pahami. Baik, yuk kita tahan dulu, kita foto dulu sama-sama. Kita foto dulu, kita lihat ke kamera semuanya dengan posisi yang cantik, yang ganteng. Gak cantik aja, deh ganteng ya juga. Baik, 1, 2 tahan, 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kayak Atia semuanya gini yuk, kayak Atia. Semuanya gini. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Assalamualaikum. Keluar. Apa ngadain evaluasi ya? Apa? Ngadain evaluasi. Udah. Udah kan lagi kerja.